Ditelepon dikabari suami saya langsung shock. Kan nangis, langsung nangis. Ibu saya sama bapak saya juga ikut nangis. Nggak karu-karuan. Begitu dengar saya hasilnya positif, istilahnya kayak drop. Kalau saya lebih baik isoter. Kita istilahnya Joko Tonggo, nggak enak ucaki, kena iki kok, kenapa kok masih di rumah? Apalagi saya punya anak-anak bayi. Malah menyupport saya yang di rumah. Langsung mikir aku, apa yang kira mas open gitu. Selalu minta mic ke kita untuk karaoke gitu. Jadi hobinya kebanyakan karaoke semua. Saya Amboro Prasetyo, umur 42 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebelum PPKM pelayaran selama sampai sekarang. Berhubung lagi musimnya pandemi, saya bekerja di rumah, membantu istri jualan makanan di rumah. Pada tanggal 18 saya mau berangkat bekerja ke luar negeri, sedangkan perusahaan saya meminta saya untuk swab PCR. Sedangkan antigen saya sebenarnya sudah negatif. Tanggal 16 jam 7 malam saya cek untuk hasil saya dinyatakan positif. Nggak karu-karuan. Tinggal selangkah lagi saya mencari rezeki ke sana. Begitu dengar saya hasilnya positif, istilahnya kayak drop. Nama saya Ibu Retno, saya istri dari Bapak Amboro dan saya mempunyai 3 anak. Anak saya nomor 1 umur 20 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ketiga 1 tahun. Dan kegiatan sehari-hari saya sebelum PPKM saya buka warung makan di rumah, dan waktu PPKM saya berjalan online. Saya juga kaget ya, shock sama pihak dari Puskesmas. Untuk suami saya itu disuruh pisah rumah, maksudnya pisah kamar ya. Saat itu juga suami saya langsung saya pindah. Jam itu juga saya pisah dari keluarga saya. Saya ada tempat tidur yang kosong, yang intinya itu bekas warung makan istri saya. Saya pakai untuk tidur selama kurang lebih 4 hari. Yang terkena untuk COVID-19 ini saya. Jadi untuk istri saya nggak usah takut, soalnya pas kejadian itu saya nggak pegang, saya nggak nyenggol, nggak apa-apa. Saya langsung pindah ke kamar yang di luar rumah. Saya langsung melapor Pak RT. Begitu kejadian jam 7, setengah 8, kurang lebih setengah 8, itu saya suruh langsung jam itu juga ke tempat Pak RT kalau hasil saya positif. Anak saya yang pertama kan kerja, pulang jam 8 malam kan itu hasilnya maghrib kan. Saya langsung kasih lihat hasilnya ayahnya, ya dia shock. Ya untuk anak saya nomor 2 malah nangis, takut. Ya udah, ini untuk sementara ayah memang tidur di luar, tidak satu rumah sama kita. Isoter. Kita istilahnya Joko Tonggo, nggak enak ucaki, kena iki kok, kenapa kok masih di rumah? Saya juga istilahnya jaga nama baik keluarga, juga tetangga, juga Pak RT. Apalagi saya punya anak-anak bayi. Ada anak 3, yang satu umur 22, yang satu umur 15, dan yang bayi umur 1,4 tahun. Kalau untuk keluarga saya lebih baik saya menjauh. Setelah 4 hari saya di rumah, ada pihak polsek datang 1 mobil. Kita jagungan di luar rumah, dia bilang, Mas Amboro, ini saya dapat data dari kabupaten kalau Mas Amboro positif. Ini tapi saya yakin Mas Amboro nggak sakit, cuman istilahnya OTG. Ini pemerintah menganjurkan untuk Mas Amboro harus istilahnya di isoter. Saya jawab, enggak apa-apa Pak, saya ikuti anjuran pemerintah. Enggak, Mbak Retno santai dulu, ayo duduk sini gitu. Terus ini cuma diisolasi mandiri Mbak, di gedung wanita, diisoter di gedung wanita. Nanti di sana itu udah untuk makanan, untuk obat itu udah terjamin, untuk tempatnya juga gitu kan. Terus ya udah Pak, nggak apa-apa. Terus saya inisiatif isolasi mandiri sendiri. Kenalkan, nama saya Pambuko Wahyu Rohmadi, relawan dari Dinas Kesehatan yang bertugas di tempat isolasi terpusat Gedung Wanita Karanganyar. Sejak tanggal 6 Agustus sejak isoter ini mulai dioperasikan. Nakes itu terbagi 3 shift, pagi, siang, malam. Terus untuk personil jumlah 13 orang.
nanti prosedurnya dari bidan desa ke puskesmas, dilanjutkan puskesmas konfirmasi ke kita, terus dilanjutkan dengan pengumpulan berkas-berkas. Setelah berkas-berkas komplit kami terima, pasien bisa masuk ke sini. Setelah pendataan selesai, saya masuk ke ruangan. Kalau untuk saya pribadi lumayan cukup bagus. Di situ kita terpisah dengan satu tempat tidur yang lain, cuman nggak ada sekat. Ya, suami saya telepon tak mau video tempatnya kayak gini, mah saya dikasih fasilitas seperti ini, terus saya dikasih vitamin itu, terus nanti kirimi makan siang, makan malam, makan pagi ya, sarapan untuk snack untuk itu. Jadi kan lega gitu loh. Malah menjumpat saya yang di rumah, langsung mikir aku apa nih kene mas kopen gitu kayak, oh fokusan yang anak-anak baik gitu. Pasien terkonfirmasi positif hasil swab tanggal 8. Nah, 10 hari kemudian kan pasien bisa pulang dengan catatan tidak ada gejala lain. Misal kalau ada gejala lain, 10 hari ada gejala di sini ditambah 3 hari. Sudah ada tensimeter, termogan, oximeter untuk mengetahui saturasi pasien. Itu semua ada. Kalau pasien baru masuk, kita ajarkan cara menggunakannya gini. Kita buatkan grup sendiri, Bu. Misal dari sini grup C apa. Itu nanti udah masuk sendiri ke grup WA kita. Kalau mau cek suhu, cek ini kita disiapin sendiri alat di dalam. Nanti untuk suhu berapa, untuk tes ini detak jantung berapa, oksigen berapa, kita sudah ada alat di situ. Jadi nggak ada pihak kesehatan yang masuk. Di hari jam 7:30 kita harus wajib olahraga sampai nunggu matahari terbit. Kalau olahraga memang setiap hari kita senam itu pasti itu ada. Pasien itu jam 7 udah bangun, bikin kegiatan sendiri, lari-lari kecil atau main bola. Jadwal pastinya jam 9 itu wajib berjemur. 4 sehat 5 sempurna. Kita sudah disiapin, cuman kita ngambil sendiri. Itu untuk makanan kita memang nggak dilarang pesan dari luar. Cuman nanti kita harus berhenti di pos penjagaan dulu untuk pemeriksaan. Jadi ya memang boleh kita pesan, tapi kita tetap melewati protokol untuk penjagaan. Selain makan, itu pasien juga mendapatkan suplemen tambahan seperti kelapa muda, susu, jahe, itu sudah ada semua. Itu kalau vitamin wajib. Biasanya pasien itu nanti pesan GoFood, GrabFood itu bisa. Nanti petugas GoFood ke sini. Tapi kami stop di sini, Mas, makanannya taruh sini aja biar kami antarkan ke sana. Kita ada tempat ibadah, tapi tetap di dalam. Yang tengah sini kita kosongin buat tempat ibadah, terus yang sebelah sini buat tempat tidur. Sebenarnya televisi cuma satu, yang sebelah pojok barat kiri. Yang sebelah atas saya memang sengaja nggak saya nyalain, soalnya berisik, saya nggak bisa tidur. Kalau untuk siangnya, kalau kita mau memang petugas ada, dikasih karaokean. Untuk pribadi saya bagus pelayanannya, soalnya untuk karaoke biar kata mereka biar jenengan betul stres mas. Mic kita tetap pegang sendiri di dalam, nggak boleh dibawa keluar. Ngobrol soal bisnis sama keluarganya. Kadang ada yang pendiam nggak mau masuk. Kalau saya kalau punya pengalaman yo, selama pengalamanku baik ya tidak masalah, didengerin. Di situ kebanyakan guyon Pak, biar nggak stres. Kita tetap menggunakan telepon seluler. Kalau dijemput boleh, cuman kita dibatasi sekitaran kurang lebih 5 meteran. Malah saya tidak mengizinkan keluarga jangan dijenguk, mendingan lewat telepon, justru malah kita deket gitu. Itu dari pihak RT pertama kali. Untuk sehari-hari selanjutnya ada tetangga dekat saya yang ada yang ngasih sembako, ada. Pas kedatangan Pak Bupati Pak Yuli, oke saya nyebut Pak, ini saya mau nanya apa nggak ada bantuan istilahnya sembako atau apa buat keluarga yang di rumah Pak selama kita di sini. Katanya ada, sore langsung datang. Kita konfirmasi ke pasien mau dijemput pihak keluarga atau puskesmas. Nah nanti diteruskan kita konfirmasi ke puskesmas. Nanti untuk jadwal pulangan biasanya pasien udah
menghubungi pihak rumah. Yang jemput sendiri langsung saya. Kalau saya udah biasa nggih mau ditinggal tahunan nggih 8 bulanan nggih. Anak itu ya si kecil itu langsung 2 tahun itu langsung megang ayahe gitu nggih. Belum saya di isoter, tetangga sudah memberi dorongan, memberi semangat saya, nggak usah khawatir Mas Amboro ini sehat, nanti kamu tetap pulang. Tetangga tuh nggak ada, biar ada yang masalah sama sekali bahasa, apalagi untuk keluarga. Dari ketua Sinoman, ketua pemuda, dari Pak RT sendiri, itu malah Pak RT sering sekali Mbak untuk ngasih dorongan ke saya. Alumni isoter biasanya main ke sini menemui siapa yang dulu sering diajak ngobrol, relawan yang sering diajak ngobrol, biasanya ke sini main. Kita para istri, kita jangan panik, kita saling mensupport antara istri dan suami nggih. OTG untuk diseter untuk saya jangan tak, soalnya kita jangan terjamin. Kalau untuk asupan gizi, saya akui gizi baik untuk di isoter. Kita tidak dilarang untuk berkomunikasi dengan orang lain.